Alif sampai juang akhirnya. Mbak DP, kemudian emosionalnya beliau, kekakuan hatinya, walaupun beliau itu sehari-hari memang banyak senyum, tetapi kan punya karakter asli. Sama Pak Ustadz minta didoakan, apakah ada yang dirasakan atau hanya sekedar minta doa saja Pak Ustadz kemarin? Insya Allah pada waktu itu Mbak Dewi Persik itu hanya minta didoain aja. Cuma memang yang saya amati memang banyak sekali sih di tubuhnya itu jin ya sebenarnya. Jin dari mana? Yang saya amati itu insya Allah dari kecenderungan agresifnya. Agresif, melakukan sesuatu itu agresif dengan emosional. Nah dari titik itu, kalau itu mamanya Mbak DP itu sejak dulu itu agresif emosi pasti banyak jin yang masuk. Nah jin yang masuk ini bukan akan menjadikan seseorang itu tambah untung, bukan, malah tambah bermasalah lagi dengan keagresifan sifatnya. Emosionalnya pasti akan lebih tinggi lagi, jadi nggak kayak kemarin. Kemudian agresifnya juga lebih tinggi lagi. Kemudian bisa aja sifat tersinggungnya juga lebih tinggi lagi. Jadi seperti itu. Semakin banyak jin yang masuk di sifat-sifat tidak baik seseorang, jadi bukan DP aja, seseorang, siapapun seseorang, kalau dia tidak tobat kepada Allah Ta'ala, mohon ampun. Tobat itu berarti ada dasarnya memohon ampun, kemudian dia tidak melakukan lagi. Nah, itu tobat. Tetapi seseorang muslim, ini saya garis bawahi, ada seorang muslim, sangat jarang orang muslim itu tobat terhadap apa yang dilakukan yang salah. Contoh marah, itu kan tidak boleh. Tapi dilakukan aja oleh orang-orang muslim. Memfitnah tidak boleh, tapi dilakukan oleh orang-orang muslim. Nah, di titik-titik dia melakukan marah, dia melakukan fitnah, dia melakukan gibah dan sebagainya, jarang sekali muslim itu paham bahwa dia telah marah, jadi jarang mohon ampun. Nah, kalau seseorang sudah jarang mohon ampun, inilah jin itu masuk terus-menerus. Semakin dia melanggar ayat-ayat Allah, semakin selain jin, ifrit sama anak buah dajjal itu akan mengunci sebenarnya. Nah, ini yang sulit dikendalikan, kecuali memang orang tersebut mendapatkan hidayah. Nah, jin-jin inilah yang saya amati dari sisi agresifnya beliau, Mbak DP, kemudian emosionalnya beliau, kekakuan hatinya. Walaupun beliau itu sehari-hari memang banyak senyum, tetapi kan punya karakter asli yang itu tidak bisa ditutupi kalau dia ada masalah mamanya. Nah, kalau ada masalah langsung naik mamanya. Ada masalah kesinggung, naik. Ada sesuatu diberi nasihat, tidak mau. Nah, ini kekakuan. Jadi sifat-sifat itu punya, walaupun kalau dalam sehari-hari di entertain atau ini kan banyak senyum, ini seneng, lucu-lucu kan gitu ya. Ini menurut saya itulah yang saat ini terjadi pada Mbak DP istilahnya. Okay. Ya. Tapi kan bisa dikatakan bisa nggak sih Ustadz tadi kayak misalkan untuk dilakukan netralisir terhadap DP atau jin-jin tersebut yang di dalam tubuh? Insya Allah selama ini saya sering ya, karena saya memberikan contoh seperti ini. Ada seseorang anak yang emosionalnya tinggi, anak nih, umurnya belum akil balik, tapi bapak ibunya sudah bilang anak saya emosionalnya tinggi. Oke, kalau emosional tinggi ini insya Allah pasti dari sisi ayah atau ibunya. Itu genetik. Jadi saya tidak hanya berbicara tentang jin, saya juga berbicarakan tentang genetik. Nah, genetik ini pasti diambil dari salah satunya, entah dari ayahnya yang emosional atau ibunya yang emosional. Pasti itu diberikan kepada anak itu agar anak ini menjadi ujian bagi ayah dan ibunya. Nah, ujian itu untuk apa? Agar ayah dan ibunya itu belajar bahwa anak yang nakal itu dari kamu. Jadi ayah dan ibunya atau ayah atau ibunya yang mohon ampun kepada Allah Ta'ala agar kalau sifat emosional anaknya itu dari dia. Sehingga kalau anak belum akil balik memang gak ada dosa, tobatnya ayahnya atau tobatnya ibunya inilah yang diperhitungkan oleh Allah Ta'ala.
Nanti kalau dia sudah tobat, dia berubah, si anak ini insya Allah berubah. Nah, yang seperti ini saya sering melakukan di klinik saya, entah itu suami yang emosional, entah istri yang emosional, ada yang dari malah nggak cuma masalah emosional aja, ada yang sudah jadi kayak saraf terjepit, kanker payudara, kanker leher rahim, kanker otak dan sebagainya. Itu kan dari persoalan emosional dan perilaku yang tidak baik. Nah, kalau itu mau dihilangkan bisa ndak? Insya Allah saya cerita, insya Allah bisa kalau orang tersebut mau belajar. Karena kenapa saya bilang insya Allah bisa? Karena ada tahap kalau memang mau dijadikan oleh Allah Ta'ala itu sifatnya menjadi baik, menjadi lembut. Umpamanya orang yang kaku, emosional, agresif, begitulah ya, ingin menjadi seorang yang soleh atau solehah. Nah ini harus belajar, dia harus kasih tahu, nggak boleh begini, nggak boleh begini, salah, ini menurut syariat salah. Kamu langgar aja terus-terus, sudah dilanggar, nggak pernah mau tobat kepada Allah Ta'ala. Gimana mau bisa sembuh sakit jiwanya? Itu saya anggap sakit jiwa orang emosional itu. Nah, kalau memang mau, ya saya akan membimbing. Kan gitu kalau saya ya, caranya membimbing gimana? Jauhi perbuatan ini. Kamu kan sukanya begini, ya. Kamu sukanya begini, ya. Nanti saya bantu doa di titik-titik itu. Karena di titik-titik itulah jin itu masuk. Paham ya? Kemudian saya doain, ampuni dosa emosionalnya, ampuni dosa kekakuannya, ampuni dosa egoisnya, ampuni dosa ini, sejak akhir baliknya hingga saat ini kepada suaminya, kepada orang tuanya. Nah, ini kan harus didoain semua karena ini dosa-dosa seseorang itu. Kalau momennya ada Mbak DP yang memang mau, seperti itu memang kondisinya. Nah, dengan seperti inilah nanti Allah, insya Allah ya, makhluk yang dulunya itu bercokol di dalam tubuh, hati, organ itu macam-macam nanti, ya di jantung, ya di otak, ya di mata, ya di telinga, ini mulai keluar mereka karena tobatnya ini. Dan yang jelas dalam tobat itu ada 3 tahapan agar tobat itu diterima oleh Allah Ta'ala. Illal ladzina tabu yang pertama, wa aslahu yang kedua, yang ketiga wa bayanu. Baru jawaban Allah, faulaika atubu alaihim. Artinya apa? Illal ladzina tabu, mereka yang telah tobat. Umpamanya seseorang bertobat, tadi saya arahkan tobat. Mau jangan emosional, jangan egois, jangan suuzon, jangan agresif, jangan mudah tersinggung. Kan seperti itu mau nih. Kemudian ini jelas tobat di titik itu. Kemudian wa aslahu, melakukan perbaikan, dan melakukan perbaikan diperbaiki, jangan gampang tersinggung. Kalau momennya tersinggung normal manusia tapi langsung istighfar. Kalau langsung marah normal manusia tapi langsung istighfar. Ingat di titik-titik itu. Nah, ini memperbaiki namanya. Wabayanu, memberikan nasihat kebaikan. Jadi kalau memang dia seorang yang memang seorang yang banyak ditanyain tentang masalah-masalah nasihat, boleh, itu sudah menjadikan nilai di hadapan Allah. Baru jawaban Allah, faulaika atubu alaihim, artinya apa? Maka tobat mereka yang aku terima. Nah, ini tadi saya bilang, maka tobat orang tersebut yang akan diterima oleh Allah Ta'ala. Berarti orang itu jika dia bertobat kepada Allah Ta'ala, insya Allah akan mencabut sifat-sifat buruknya dengan tobat seperti itu. Jadi insya Allah seperti itu. Jadi jin itu bisa dikeluarkan, bisa, tapi dia harus benar-benar kembali pada syariat, kembali pada tauhid. Oke. Dan tadi sendiri kan dibilang kayak semacam DP dilihat dari mata batin Ustadz sendiri, DP itu kebanyakan di titik bawah gitu kan. Nah, benar apa enggak sih? Atau mungkin apa aja sih yang ada itu, jin-jin seperti apa sih yang sebenarnya kalau jin-jin seperti apa enggak terlalu ini ya. Biasanya di titik bawah itu biasanya itu nanti di daerah organ kewanitaannya itu bermasalah. Karena kan orang emosi marah nih. Marah ini di mulut nih. Nanti memang mulutnya aman aja, tapi rahimnya nggak aman. Makanya kalau ini kan keluar terus nih. Nah, itu biasanya besok kalau punya suami, mohon maaf nih, kalau dia berhubungan suami istri, itu sperma dikeluarin oleh mulut yang bawahnya.
karena ini ikut nyemprot terus, jadi nggak mau nerima. Makanya seperti itu bisa orang-orang yang punya tipikal wadah itu biasanya belum dikasih omongan itu. Ya. Malah dibahas. Ya. Oke, tapi perubahan-perubahan apa yang terjadi pada DP jika jin berada di tubuhnya itu keluar, atau mungkin ya misalnya untuk apa sih gitu, kira-kira dalam perubahan fisiknya juga atau perubahan mungkin batinnya juga? Iya, sebenarnya kalau perubahan itu, kalau mau jujur itu kan hati ya. Sebenarnya pada saat umpamanya Allah itu mengizinkan jin-jin itu keluar, beliau merasa tidak mudah tersinggung bisa. Jadi dulunya itu tersinggung, merasa tidak tersinggung. Insya Allah itu bisa diceritakan. Saya sekarang nggak terlalu mudah tersinggung, nah itu bisa. Kemudian nggak terlalu mudah marah, itu bisa aja dites suatu ketika diomongin aja nggak enak, nyaut nggak gitu. Nah itu bisa, tapi kan orang kan bisa aja saya udah nggak marah, itu kan di infotainment, itu di mulut lah istilahnya. Tapi kalau sehari-hari itu yang nyadat nanti rokib atau atid sebenarnya di posisi itu. Jadi istilahnya kalau saya bercerita apa perubahannya, saya nggak terlalu paham. Cuma kalau ditanyain, ada enggak pasien Ustadz yang berubah? Sangat banyak. Kan gitu, dari momennya kanker paru, momennya ada salah satu pasien saya dokter kena kanker paru. Saya kasih doa, paham salahnya di sini karena menyimpan marah kepada suaminya waktu itu ya. Ini ada dokter nih, saya nggak perlu ngomong cerita, nggak perlu ngomong namanya. Jadi saya kasih tahu, paham karena dia menyimpan marah pada suaminya, kemudian doa saya diaminkan, dia berubah. Di titik saya doa itu yang benjolan di ketiak langsung hilang. Itu langsung, ini dokter. Dia dokter, si istri, suaminya juga dokter. Di titik waktu itu juga benjolan ada kelenjar getah bening di sini langsung hilang. Dan yang istilahnya sakit di lengan kirinya hilang pada saat itu. Nah setelah sekitar 1,5 bulan kurang lebih, saya tidak tahu, beliau periksa ke Singapura, alhamdulillah sudah tidak ada. Nah perubahan itu tetap ada, cross check dengan apa, dengan medis sebenarnya. Kalau saya sih, kalau memang itu sudah dikerjakan, memang cross checknya seperti itu, dan itu banyak. Jadi itu banyak, jadi tidak sekedar oh saya sudah berubah, enggak, saya enggak seperti itu. Jadi seorang ada perubahan itu jelas dari sisi cara dia bicara, ada kamera atau tidak. Kalau ada kamera pasti dia memunculkan sifat-sifat yang kebaikan. Tapi kalau nggak ada kamera dilihat aja seperti itu. Nah, tapi kalau seseorang yang baik tidak ada kamera pun, nah ini dia tetap baik aja, tetap ada di jalan Allah Ta'ala. Jadi intinya perubahan itu bisa dilihat apa enggak. Sebenarnya bisa, tetapi harus jujur, hanya itu. Nah orang jujur mau enggak, nah ini yang saya nggak bisa cerita. Ya. Oke, Ustaz, bisa dikatakan sebelum kemarin Dewi minta didoain, sesudah didoakan, seperti apa sih Ustaz melihatnya? Sebenarnya relatif jin yang di dalam tubuhnya yang saya perhatikan yaitu jarang yang keluar. Ada tapi nggak terlalu banyak. Jadi saya langsung paham karena begini ya Mbak. Jadi kalau mamanya ada pasien nih kena sihir mamanya, oh ini kena sihir. Tapi kenapa sihir itu bisa masuk ke pasien saya? Kan gitu. Saya tetap menganalisa seperti itu. Nggak taunya memang dia emosinya tinggi. Nah, mamanya dia sihirnya masuk ke perut gitu. Nah, perut itu, analisa saya, perut itu hubungannya di dalam keluarga penuh dengan emosi, semaunya sendiri, seperti itu. Jadi kalau ada masalah keluarga, gampang cenderung marah, gampang. Nah, kalau kena sihir di perut. Nah, saya mamanya tahu kalau itu ada sihir mamanya, tapi saya nggak akan ngomong sihirnya. Saya ngomong, Bu, mamanya, Ibu sering marah dengan suami di dalam persoalan keluarga, tapi jujur ya, kalau Ibu ingin sembuh harus jujur. Kalau Ibu enggak, bilang enggak, tapi jujur. Kalau Ibu iya, bilang iya. Ya Ustaz. Nah, berarti dia jujur. Kemudian saya tanya, mau enggak Ibu nanti itu jangan emosional lagi dengan suami?
Insya Allah mau Ustaz. Nah, minta maaf sama suami. Nah, saya ajak minta maaf, jangan ulangi lagi. Mau? Nah, setelah dia itu enggak berjanji pada Allah Ta'ala untuk tidak mengulangi, di detik itu sakit di perutnya langsung mereda. Jadi sihirnya enggak terlalu berpengaruh sebenarnya. Nah, inilah yang sebenarnya saya ceritakan. Seseorang yang dia kondisinya itu baik, hampir seperti ciri-ciri Rasul, walaupun nggak mampu ya, hampir itu maksudnya ya baik normal aja lah ya, baik normal. Itu sihir itu nggak bereaksi, walaupun ada sihir. Saya paham, nah setelah momennya dikeluarin, didoain agar dukun-dukun yang menyerang dia itu diselamatkan oleh Allah Ta'ala, langsung enak semua. Gitu. Jadi di situ ada perbedaan bahwa ini keluar beneran, tapi pada saat tersebut saya masih ingat yang keluar sedikit. Paham maksud saya? Kalau sedikit itu ya berarti hati sama pikiran belum menyatu kepada Allah Ta'ala. Hanya itu aja. Tapi ya nggak apa-apa, namanya juga minta. Itu ya. Tapi apakah ada jin tersebut yang menjadi penyebab perceraian DP dan suaminya? Relatif jin itu kalau menurut saya nggak menjadi kambing hitam ya. Jadi karena bisa saja ya. Jadi kalau seorang istri ini enggak, dia hobinya nyuruh mamanya. Tapi kalau suaminya itu nerima, itu kan tidak jadi pertengkaran. Paham ya? Kalau istrinya itu gampang tersinggung, tapi suaminya juga mudah tersinggung, jadi pertengkaran enggak itu? Pasti kan gitu ya. Ada kesalahan sedikit, kesinggung atau marah, pasti semuanya kesinggung. Nah, kenapa orang-orang itu mendapatkan jodoh yang seperti itu? Itu sekufu namanya. Sekufu itu ya selevel. Gimana? Kalau seseorang itu entah pria, entah wanita, kalau dia masih belum lurus di jalan Allah, walaupun tidak lurus-lurus amat ya, yang pokoknya tidak baik itu berusaha dihilangkan, ya dia akan mendapatkan jodoh mirip dengan dia. Jadi kalau dia emosional, yang pasangannya tersinggung seperti itu. Dimanapun, nggak cuma masalah artis, orang biasa juga sama. Nah, tersinggungnya inilah sebenarnya yang menyebabkan seperti itu. Kalau mamanya ada, nggak cuma tersinggung, ada di situ mamanya ada egois. Mamanya egois itu kan ingin menguasai. Nah, tahu kan kalau mamanya wanita, laki-laki ingin dikuasai wanita kan mesti nggak mau. Nah, ini kan pasti menimbulkan sifat tersinggung atau sifat saya seperti terkungkung. Kan bukan persoalan mamanya, maaf nih, mamanya si laki-laki dikasih makan aja, nggak cuma seperti itu. Istilahnya itu, kalaupun ada hubungan suami istri kan ada rasa hormat. Oh, ini pasangan saya, harus saya lakukan dengan baik seperti itu. Kan bukan hanya cuma ngasih makan, seneng dia kenyang, kan nggak seperti itu. Itu kan kayak apa gitu loh maksudnya ya. Jadi intinya adalah yang menyebabkan perpisahan ini karena sekufu. Sekufu itu memang sudah dijadikan, dia menikah dengan orang yang hampir mirip dengan sifat-sifatnya. Ya, itu pinter nih Mbak Dewi. Jadi insya Allah sekufu itu. Jadi nanti ya bentrok, pasti selalu bentrok. Oke, dan Ustadz sendiri kemarin si DP itu memang menjadi pasien Ustadz kah? Ataukah mungkin lagi memang ada acara atau seperti apa? Karena kan tadi dikonfirmasi sama Dewi Persiknya katanya udah lupa. Iya, itu beliau menjadi bintang tamu. Jadi bintang tamu di salah satu acara saya, yaitu Rahasia Batin ya memang. Jadi bintang tamu di Rahasia Batin. Saya sendiri agak-agak lupa, cuma memang saya ingat beliau bintang tamu di Rahasia Batin. Jadi intinya boleh kalau memang ada sesuatu yang tidak beres diselesaikan. Kayak umpamanya kalau ada sihir, saya bantu, saya selesaikan. Tetapi kan di luar sihir kan saya bisa memahami bahwa oh di tubuh ini banyak yang sebenarnya bukan sihir, banyak yang jin dari sifat. Arogan itu jin sifatnya arogan, semaunya sendiri ya jinnya semaunya sendiri, mau menang sendiri ya itu. Nah itu nggak bisa diputus kecuali dia taubat kepada Allah Ta'ala, seperti itu.
Hai, sudah sah. Aman? Udah sih, itu aja. Cuma marahnya betul. Ya kalau ada persoalan sesuatu dengan suami, bicarakan aja yang baik. Karena itu nanti bermasalah sebenarnya. Tetap bermasalah. Karena bisa, kalau umpamanya suami Mbak Dewi, tapi saya nggak tahu benar apa enggak.